Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waifal Maulana dari jurusan Sains Data Terapan B NRP 56. Kali ini saya akan mendemokan sebuah proyek akhir dari mata kuliah pemrograman 2. Di sini proyek akhirnya berupa membuat program yang memenuhi prinsip-prinsip dari Object Oriented Programming. Untuk program sendiri yang saya buat adalah Student Management dari kampus PENS. Untuk di sini saya membuatnya berbasis web. Untuk repo kita itu sudah saya commit. Lalu untuk filenya berikut saya jelaskan, saya paparkan. Di sini ada beberapa file. Yang utamanya di app.py ini adalah file utama kita menggunakan bahasa Python. Lalu ada shortcode di sini notebook, yaitu berisi hasil penjelasan dari program yang saya buat. Nanti diperlukan untuk kumpulan di form. Lalu di sini ada yang ketiga, ada insert database. Nah, ini apa? Ini itu saya pakai karena hanya untuk pengisi database saja. Di sini saya mengenerate data dummy, ada nama, ini gender dan lain sebagainya. Lalu dibuatkan data frame, lalu dikonekkan ke database mahasiswa. Lalu jika sudah ada bukan replace tanpa index, lalu terus nah ini database mahasiswa sendiri berjalan secara lokal menggunakan SQLite tree. Oke, ya langsung aja penjelasan dari program yang saya buat. Di sini di awal-awal kita perlu mengimportkan library-nya. Di sini Streamlit sebagai web framework yang kita pakai, lalu Pandas gaya untuk data, lalu SQL 3 ini database-nya, lalu tiga library ini itu saya besarkan di sini. Di sini untuk data visualisasi. Lalu yang pertama kita perlu untuk menginisiasi database. Di sini saya menggunakan mahasiswa database yang sebelumnya sudah ada karena ini dari inisiasi database yang sudah saya run sebelumnya. Ini ada memperbarui dari tipe data test ini integer. Lalu yang setelah connect maka ya membuat tabel isi maka akan membuat data. Lalu di sini untuk utama dari penilaian sendiri adalah object oriented programming. Di sini saya membuat 4 kelas, 1 parents dan 4 pewarisan untuk anaknya nanti. Yang utama yaitu parentnya kelas mahasiswa, saya membuat 6 atribut dengan semua atributnya menerapkan encapsulation supaya tidak bisa diakses dari luar. Ya, berita di sini. Di ini selalu 6 atribut, ada self name, ya, ada name, gender dan dimension. Lalu untuk polymorphism dan inheritance saya membuat 3 kelas yaitu D3, D4 dan S2. Sini untuk D3 ini dari pewarisan di sini saya membuat 2 atribut yang spesifik. Untuk inheritance sini saya mengambil dengan sintaks fungsi super, mengambil fungsi-fungsi yang ada di parent lalu menambahkan atribut spesifik yaitu lama kuliah dan jurusan program. Lama kuliah sendiri D3 ada 6 semester, D4 ada 8 semester, dan S2 ada 4 semester. Di jurusannya sendiri D3 sama ada IT dan elektro, lalu D4-nya ada cukup banyak, ada 5 yaitu elektro, telekom, game. Di sini saya menambahkan getter method supaya di sini bisa mengambil nilai dari nilai atribut yang telah ditetapkan yaitu lama kuliah dan program untuk yang nantinya ketika pengisian input kita dapat mengambil nilai dari variabel yang tersebut. Oke, selesai di sini. Lalu ke sini saya menambahkan fitur login di web Streamlit. Ada 2 yaitu kredensial dan autentifikasi user. Di kredensial sini saya mendefinisikan username dan password. Kita bisa menambahkan beberapa nama di sini, misalnya kita menambahkan Tri, lalu kita passwordnya Tri 33. Dalam Formuda saya hanya menggunakan admin saja di sini. Selanjutnya sini saya pakai session state.
sebuah fungsi dari Streamlit supaya kita dapat mengambil tailback dan setiap kali refresh variabelnya tidak tersimpan, dan ini dipakai ketika ya penggunaan seperti login, lalu pengisian informasi seperti input output dan lain sebagainya. Di sini selesai dari kredensial, kita lakukan autentifikasi supaya value-nya itu ketika sudah login, maka kita membuat fungsi setelah login itu akan menampilkan apa. Nah, kalau misalnya error, maka bukan, yang error itu yang kredensial, maka ini salah. Di sini hanya melanjutkan dari fungsi sebelumnya saja. Saya membuat fungsinya berbeda supaya untuk front end sendiri lebih mudah membacanya, mungkin seperti itu. Lalu front end di sini saya membuat tampilan websitenya. Setelah autentikasi server dari login tersebut, maka akan menampilkan inputan dari data di sini. Ada nama, pertama ada pilihan dari jurusan, jenjang pendidikan, lalu ada variabel dari kelas yang kita berikan tadi, kita disuruh untuk mengisi data pribadi mahasiswa. Lalu untuk pewarisan kita memanggil getter method jika yang dipilih D3 maka mengambil program-program di D3 yaitu IT dan elektro, lalu lampu kuliahnya D3 6 semester dan seterusnya. Dari pilihan tersebut ini tidak terpakai, mungkin ini tidak terpakai, tapi di sini sebelumnya karena tidak pakai database, karena sekarang pakai database seharusnya tidak terpakai di sini. List mahasiswa menyimpan dalam memakai function session state. Setelah itu, setelah kita mengisi inputan, di sini ada tombol untuk variabel tersebut dimasukkan, di commit ke dalam database. Lalu setelah itu ada tampilan yang secara left tabel dari database di sini, retrieve data dan show table. Lalu saya membuat fitur tambahan lagi, ada tombol, jika tombol itu dipencet maka dari mahasiswa tadi dibentuk visualisasi secara langsung live dari data mahasiswa itu ada 3 plot, yaitu rata UTS, UAS, lalu jumlah mahasiswa dan distribusi penyebarannya di sini. Nah itu maka database akan ditutup. Oke, langsung saja kita run Python nya, lalu run out. Sini akan menjalankan web Streamlit di browser, default browser. Oke, di sini sudah muncul. Kita dulu. Ini kita perlu login. Oke, sudah benar admin. Lalu di sini ada pemilihan seperti tadi, sudah berjalan tidak muncul error. Misalkan nama, misalnya Tony, lalu nama mahasiswa, lalu mahasiswa, kontaknya, nilainya 100. Di sini jika D3 maka menampilkan jurusan IT Elektro, jika D4 maka jurusannya IT Elektro TS Telkom, dan ya ini bekerja, kelasnya bekerja dengan sempurna. Di sini ada beberapa data yang kita sebelumnya. Oh ya, kita juga pernah buat sound di sini. Buat nama lain lah. Ahmad kita buat ini berapa ini? 90 lah. Simpan. Oke. Sini sudah nambah. Si tabelnya juga sudah terkonek ke database, sehingga jika kita refresh juga login berkali juga tetap nilainya tetap 27 ya, kecuali kita hapus dari database sendiri. Lalu plot nilai UTS UAS di sini lah ada 3 plot.
Dari sini juga terlihat bahwa rata-rata tertinggi ada di D3 kebanyakannya tertinggi, lalu jumlah masa urusan terlihat IP-nya cukup tinggi di sini. Rata-rata ya di besar 5, 6 gitu. Lalu penyebaran distribusi sini cenderung UAS lebih tinggi ya daripada UTS. Ya, cara saya cukup segini. Program yang saya buat dengan memanfaatkan Python Object Oriented Programming. Sekian dari saya. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.